Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita belajar matematika tentang menyederhanakan pecahan. Ada pula mengurutkan pecahan. Kemudian, sebelumnya ayo kita mengamati gambar yang ada. Di sini ada sebuah kertas origami dengan 6 langkah. Kertas origami yang masih utuh, Udin kembali melipat kertas yang sudah diarsir sebelumnya dengan posisi lipatan yang berbeda. Tetapi lipatan tetap menutup bagian yang lainnya. Lalu membuka semua lipatan. Jadi seperti langkah 1, 2, dan ketiga. Ini kertas kata Udin dah lipat. Tapi sebelumnya dia sobeking arsiran di kertas itu. Dia lipat. Kemudian dia lipat 2. Dari lipatan 2 ini dia lipat lagi bikin lebih kecil. Tapi ada berapa bagian kertas origami yang diarsir sekarang? Kira-kira ada berapa bagian ini? 1, 2, 2. Ada berapa? 2 ya. Lipatan manakah yang menyatakan pecahan paling sederhana? Jadi di antara ini, lipatan di langkah keberapa yang menyatakan pecahan paling sederhana? Paling sederhana atau paling kecil? Kira-kira di langkah keberapa? Iya, tentu di langkah ke-6. Dia jadi paling kecil-kecil kan DP lipatan. Beda dengan masih di langkah ke-4. Iya. Sekarang bagaimana cara menulis bentuk pecahan sederhana? Jadi perhatikan. Kita kembali lagi. Di langkah ke-4 ini menunjukkan pecahan 1/2. Karena daerah yang diarsir adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Sama besar kan ini 2. Yang diarsir ini, dia jadi pecahan 1/2. Pada langkah yang ke-6 dia berbeda. Daerah yang diarsir ada 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Daerah yang diarsir ada 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Jadi dia dapat ditulis pecahan berapa? Pecahan 2/4. 2 dari 4 bagian yang sama besar. Sekarang torang tiba dengan langkah-langkah menyederhanakan pecahan. Pecahan yang akan kita sederhanakan adalah pecahan 2/4. Jadi seperti ini kalau torang mau gambar DP pecahan 2/4. Bagaimana DP cara torang mau sederhanakan ini pecahan 2/4? Bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2 sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Dan terus menerus ulangi jika itu masih memungkinkan untuk dibagi dengan 2. Itu langkah pertama. Jadi contoh seperti ini, 2/4. 2 masih orang boleh membagi 2? Boleh. 4 boleh bahagi 2? Boleh. Jadi seperti itu. Dan ulangi lagi kalau masih bisa memungkinkan. Kemudian ada langkah kedua. Jika langkah 1 ini tidak memungkinkan,
Bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Jadi coba dulu dengan bilangan 2. Kalau boleh dibagi 2 itu pembilang dan penyebut. Jadi sekali lagi, orang lihat di sini 2/4, pembilangnya mana, penyebutnya mana. Jadi itu orang coba kalau boleh dibagi 2, orang bagi 2. Kalau boleh dibagi 3, tentu orang boleh bahagi 3. Nah, langkah ketiga, jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Jadi kalau tuh langkah 1, 2, so bagi 2 nih boleh, mau bagi 3 nih boleh, sekarang bahagi 5. Untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2. Nah, dia pecahan paling sederhana dari 2/4, jadi 2 bahagi 2, 1. Jadi sekali lagi, 2 bagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. Pecahan sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Seperti itu mau menyederhanakan pecahan. Jadi coba dulu DP langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau orang mau coba langkah 1, apakah ini pecahan ini boleh mau bagi 2, orang mau sederhanakan. Kalau boleh orang bagi 2. Sampai seterusnya selanjutnya bagi bahagi 2 terus sampai mau dapat DP pecahan paling sederhana. Nah, kalau langkah ke-1 tidak memungkinkan, orang pindah di bahagi bilangan 3. Kalau bagi bilangan 3 juga tidak bisa, bagi dengan bilangan 5. Jadi seperti itu menyederhanakan pecahan, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Nah, jadi seperti ini. Pecahan 2/4 mempunyai bentuk paling sederhana, yaitu 1/2. Dan sekarang di sini, nah, kira-kira kalau 5/20 bagaimana deh menyederhanakan pecahan? Orang bagi 15 boleh bahagi 2. Boleh ya, tapi ada sisa. Orang coba dulu. Berarti 2 sudah kan? Itu di langkah pertama. Langkah kedua, 15 boleh bagi 3. Boleh. 20 boleh bagi 3. Boleh, tapi ada sisa. Jadi sekarang orang bahagi dengan 5. 15. Ini membuat DP sederhana. 15 bahagi 5. Kenapa dia bagi 5? Karena tidak memungkinkan dibagi dengan 2 atau 3. Kalau DP penyebut boleh mau bagi 2. Tapi DP pembilang tidak bisa. Jadi orang bahagi dengan bilangan 5. 15 bahagi 5 berapa? 3. 20 bahagi 5, 4. Jadi paling sederhana, pecahannya paling sederhana dari 15/20 adalah 3/4. Seperti itu. Sama ini. Jadi di sini tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan di bawah ini. Ada pecahan 10/20, ada pecahan 16/24. Jadi 10 bagi 10, 1, 20 bagi 10, 2. Seperti itu. Ini DP pecahan paling sederhana. Nah, berikut orang tiba di membandingkan pecahan. Kira-kira kalau orang mau bicara tentang membandingkan, berarti di sini orang mau cari perbandingan dari sebuah pecahan atau dari 2 pecahan. Seperti contoh, di sini ada gambar kue apa ini? Terang bulan atau pizza, ya. Nah, pizza. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian tersebut dipotong lagi menjadi 4 bagian. Jadi ini 2 bagian ini potong lagi menjadi 4 bagian.
Nah, kira-kira potongan pizza mana yang paling atau potongan pizza mana yang lebih besar? Kira-kira di antara ini dua buah pizza ini mana yang paling besar? Yang dah bagi dua atau yang dah bagi empat? Tentu apa? Yang dibagi dua bagian. Seperti ini. Jadi ini DP ilustrasi itu pizza tadi. Kalau digambarkan akan seperti ini, dia jadi 1/2. Nah, dari 1/2 bagian ini dibagi lagi jadi 2. Dia jadi 1/4 bagian. 1 dari 4 bagian pizza. Jadi kalau orang mau tulis, jangan lupa kalau orang belajar tentang perbandingan, ada DP tanda-tanda. Kalau tanda seperti ini, dia menunjukkan lebih dari. Ada juga kurang dari atau sama dengan. Orang lihat juga gampang, orang mau hafal DP tanda ini. Kalau DP tanda seperti ini, orang tambah garis begini, dia jadi huruf B. Oh, berarti dia lebih dari. Lebih dari. Kalau dia kurang dari, DP balasan dari ini. Nanti orang sebentar ya, mau lihat DP tanda supaya anak-anak gampang mau hafal. Nah, ini. Kok orang tambah garis panjang, dia jadi mirip huruf K. Ingat-ingat Jo. Kalau dia mirip huruf K berarti dia kurang dari. Beda dengan ini. Kalau orang tambah begini dia jadi mirip huruf B. Dia lebih dari atau lebih besar. Kurang dari atau lebih kecil. Kira-kira. Nah, tentu. Nah, ini. Lebih besar mana, lebih kecil mana? Ayo, seperti contoh. Ya, jadi samaring ini 1/2 lebih besar 1/4. Benar atau tidak? Ya, benar. 1/2 lebih besar dari 1/4. Lihat juga 1/2 besar. Sedangkan ini 1/2 cuma dari setengah bagian dari ini 1/2. Jadi seperti itu. Encik kira sampai di sana boleh mengerti, boleh paham. Nanti sebentar Encik mau kasih soal nih. Gampang. Ini Joto Baking. Nomor 1 sampai nomor 3. Gampang-gampang kok. Sama dengan ini ya. Ini kira-kira berapa DP pecahan ini. Kalau orang mau baking. Ini C. Contoh lagi nih. Ini ada berapa bagian? 4. Sedangkan yang berwarna ada berapa? 2 bagian. Jadi pecahannya berapa kalau orang mau tulis? Pembilangnya 2, penyebutnya 4. Sama dengan ini. Ini ada berapa bagian? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ini ada 6. Nah, berapa bagian yang berwarna hijau? 1, 2, 3. Jadi kalau orang mau tulis 3/6. Seperti itu. Oke. Nanti Encik kasih soal nih. Supaya boleh mengerti. Pahami baik-baik ini video supaya boleh mengerjakan ini tugas.